Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat mualimah semuanya, berjumpa lagi dengan kita dalam acara Mutiara Ramadan Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kita sudah kedatangan Ustazah Sugiasih. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas episode spesial, yaitu tentang adab. Nah, adab ini nanti kita akan membahas tentang bagaimana sikap seorang muslim yang berpuasa kepada seseorang atau orang lain yang tidak berpuasa. Oke, langsung saja kita persilakan kepada Ustazah Sugiasih untuk menyampaikan materi. Terima kasih Mbak Mifrah atas waktu yang diberikan kepada saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat mu'allimat yang berbahagia, pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua berupa iman, Islam, dan ihsan. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan Mutiara Ramadan yang bertemakan adab orang yang berpuasa terhadap orang yang tidak berpuasa. Sahabat mu'allimat yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang memiliki banyak sekali keutamaan. Di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga Ramadan seringkali disebut dengan bulan Al-Quran. Bulan Ramadan penuh kemuliaan, di mana seorang muslim telah diwajibkan agar menjalankan kewajibannya, yaitu beribadah puasa selama bulan Ramadan. Bagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa, sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu sekalian, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Sahabat mu'allimat yang berbahagia, ketika kita seorang muslim menjalankan ibadah puasa, tujuan akhirnya adalah membentuk pribadi yang mulia, yaitu menjadi jiwa yang bertakwa. Di dalam membentuk jiwa yang bertakwa ini akan melahirkan perilaku-perilaku positif, perilaku-perilaku yang baik, adab-adab yang mulia, baik kepada dirinya sendiri, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun kepada sesama manusia. Sahabat mu'allimat yang berbahagia, kali ini akan saya bahas bagaimana adab seorang muslim ketika berpuasa terhadap orang yang berpuasa, terhadap orang yang tidak berpuasa. Adab orang yang berpuasa kepada orang yang tidak berpuasa adalah bagaimana menghargai orang-orang yang sedang tidak menjalankan ibadah puasa. Karena kita tinggal di Indonesia yang memiliki berbagai macam keragaman, baik dari segi agama maupun dari segi yang lainnya. Bagaimana sikap kita kepada orang yang sedang tidak berpuasa tentu akan menanamkan kita sendiri untuk bersikap saling menghargai satu sama lain. Adapun orang yang tidak berpuasa karena berbagai sebab, diantaranya karena tidak beriman kepada Allah,
Ya, yang jelas di sini ditegaskan adalah orang yang non-muslim. Sedangkan orang muslim juga ada yang tidak berpuasa karena suatu hal yang menyebabkannya tidak diperkenankan untuk menjalankan ibadah puasa. Seperti halnya seorang perempuan yang sedang mengalami masa nifas, sedang mengalami masa haid, atau sedang sakit, atau ada uzur-uzur yang lain. Nah, disinilah akan adanya di bulan Ramadan ada yang menjalankan ibadah puasa, ada yang tidak menjalankan ibadah puasa. Nah, agar satu sama lain bisa menjalankan kewajibannya masing-masing, agar satu sama lain untuk saling menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Nah, karena apa? Sikap saling menghargai inilah akan menumbuhkan sikap ta'awun satu sama lain. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-menolonglah kamu sekalian dalam hal kebaikan dan takwa. Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam hal perbuatan dosa dan pelanggaran. Demikian sahabat mu'alimat yang berbahagia yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke Ustazah Mifrah untuk tanya jawab, mungkin sekiranya ada tanya jawab. Oke, baik. Terima kasih Ustazah Sugiasi atas penjelasannya. Bagaimana sahabat mu'alimat? Ya, sudah cukup, bahkan sangat jelas sekali ya penjelasan dari Ustazah Asi ini. Oke. Ada dua pertanyaan kira-kira ini Ustazah. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu mengapa banyak fenomena orang-orang yang Islam tapi tidak berpuasa Ustazah? Terima kasih Ustazah Mifrah ya. Pertanyaan yang sangat bagus. Banyak sekali bahwasanya orang-orang yang tidak menjalankan ibadah puasa khususnya di kalangan umat muslim itu sendiri. Pertama karena uzur ya. Karena sebab-sebab yang memang dalam syariat Islam tidak diperkenankan untuk berpuasa, kemudian dianjurkan untuk menggantinya, baik dengan fidyah maupun dengan mengganti di hari yang lain. Dan juga ada yang disebabkan karena memang tidak memiliki kesadaran, ya, tidak ada kemauan untuk menjalankan kewajibannya. Nah, ini biasanya seperti Islam KTP, ya, hanya Islamnya di KTP saja, sehingga amalan-amalan ibadah puasa tidak dijalankannya. Jangankan ibadah puasa, ibadah yang lainnya pun belum dijalankannya. Nah, ini adalah tugas kita ya untuk syiar dakwah ya, bagaimana meningkatkan kesadaran saudara-saudara kita yang belum bisa menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Nah, sedangkan karena uzur yang lain, mungkin karena ya banyak wanita yang sedang mengalami masa nifas, ya, dia tidak diperkenankan untuk berpuasa dulu. Ya, kemudian orang yang menyusui ya karena untuk nutrisi bayinya, anaknya ya. Namun di sini dalam Islam diperkenankan untuk membayar fidyah ya, satu hari dengan memberikan satu porsi makanan untuk satu orang miskin ya. Nanti bisa diberikan secara perharinya ataupun bisa langsung 1 bulan ya. Kalau dia menyusuinya akan bayar fidyah selama 1 bulan karena menyusui itu lumayan lama gitu ya, sampai 6 bulan itu asli eksklusif ya. Nah, begitu juga ada orang yang tidak berpuasa karena dia harus bekerja sepanjang hari sehingga ketika dia menjalankan ibadah puasanya dia tidak kuat ya. Di sini pun dalam Islam diperkenankan untuk membayar fidyah. Nah, ini banyak ya sebab-sebab orang muslim yang tidak menjalankan ibadah puasa. Nah, kita sebagai seorang muslim yang memahami hal ini, inilah yang akan menumbuhkan, akan membentuk sikap saling menghargai. Begitu Mbak Mifrah. Ya, terima kasih Ustazah. Masya Allah, jadi semoga kita tidak hanya Islam KTP ya teman-teman sahabat mu'alimat semuanya. Jadi kita senantiasa mengamalkannya. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu kemudian bagaimana sikap orang non-muslim terhadap orang Islam yang berpuasa ini, atau dengan cara menutup toko makanan atau bagaimana saudara? Ya, baik. Terima kasih Mbak Mifrah. Ini juga pertanyaan yang sangat luar biasa bagusnya ya. Bagaimana sih sikap orang non-muslim ya ketika
di bulan Ramadan khususnya, atau terhadap orang-orang yang sedang berpuasa. Nah, sahabat mu'alimat yang berbahagia, ya, memang kita tinggal di Indonesia di mana penuh dengan berbagai macam keberagaman, ya. Salah satunya adalah adanya perbedaan dalam hal agama, ya. Ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Katolik dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sikap seseorang yang tidak menjalankan ibadah puasa karena faktor agama atau keimanan terhadap orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan, yaitu orang Muslim, maka sikapnya tentu juga harus saling menghargai. Bagaimana kalau misalnya menutup toko gitu ya? Sebenarnya membuka toko tidak masalah ya, karena mereka juga punya kehidupan yang harus dicukupi ya. Ada kebutuhan-kebutuhan mereka yang harus dipenuhi. Kita seorang muslim juga menghargai mereka ya, dan kita sudah terbiasa dengan menjalankan ibadah puasa. Kita akan tidak akan terpengaruh ya dengan misalnya mereka harus membuka tokonya ya. Tokonya kan macam-macam, ada toko kelontong ya. Nah, kita kemudian ada yang juga membuka warung makan gitu kan. Nah, di sini kalau kita sebagai seorang muslim menjalankannya dengan kuat didasarkan ikhlas karena Allah, maka tidak akan terpengaruh oleh apapun. Bahkan justru kita harus saling menghargai satu sama lain. Ingat bahwasanya kita di sini bukanlah di Indonesia bukanlah satu-satunya ya yang beragama Islam. Maksudnya bukanlah satu-satunya agama di Indonesia ini. Bahwasanya kita hidup dalam keberagaman agama ya. Nah, seorang yang tidak menjalankan ibadah puasa ini juga ditegaskan agar menghargai kita ya. Mungkin dengan cara membuka tokonya, kalau misalnya itu warung makan bisa juga dikasih tabir ya, tetap ditulis kata open gitu ya, atau dibuka ya, sehingga orang yang membutuhkan ya kebutuhan pokoknya akan terpenuhi, tidak terhalangi. Jangan sampai ibadah puasa kita ini justru menghalangi orang-orang untuk mencari kehidupannya ya, ke maisyahnya ya. Malah justru di bulan Ramadan ini mereka banyak sekali mendapatkan manfaatnya, termasuk non Muslim ya. Bahkan perniagaan mereka tuh malah makin meningkat ya. Karena mayoritas di Indonesia adalah Muslim, maka kebutuhan-kebutuhan tidak kita pungkiri. Kita ada membangun kebersamaan dalam kehidupan ini ya, satu sama lain saling membutuhkan. Nah, inilah pentingnya ta'awun satu sama lain ya, membangun ta'awun kehidupan kita ya, yaitu tolong menolong. Yang non muslim menghargai kita, kita menghargai mereka. Inilah puasa yang membentuk karakter, sikap, tasamuh. Oke Mbak Min, Masya Allah ya. Sahabat mu'alimat semuanya, sudah jelas tadi ya. Pokoknya Ramadan ini jangan menjadikan penghalang kita untuk membangun kebersamaan dalam keberagaman, begitu Ustazah. Oke, sudah cukup jelas dari Ustazah Sugiasi ya teman-teman sahabat mu'alimat semuanya. Nah, tibalah kita di penghujung episode Mutiara Ramadan pada kali ini. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan iman dalam menjalani bulan Ramadan pada kali ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk follow sosial media kita, baik Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok di @mu'alimatjogja. Dan jangan lupa ya untuk like, share, komen di channel YouTube ini di Mu'alimat Jogja. Baik, akhir kata dari saya dan dari Ustazah Sugiasi, minta maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Semoga kita dapat lulus sampai nanti Idul Fitri, dan kita senantiasa diberikan sikap yang senantiasa bertasamuh ya dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.